Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang tata cara berpakaian dalam Islam. Pembahasan ini khususnya untuk bahan materi pelajaran di sekolah SMA Plus Al-Ghifari kelas 10. Tapi umumnya bisa dimanfaatkan untuk memahami Islam secara umum bagi siapapun yang membutuhkan pembahasan tentang tata cara berpakaian dalam Islam. Mari kita mulai bicara tentang tata cara berpakaian dalam Islam ini. Al-Quran banyak dasar yang mengingatkan kepada kita agar berpakaian yang baik. Oleh karena itu dalam Al-Quran surah Al-A'raf ayat 6 menyampaikan kepada kita sebagai anjuran berpakaian yang baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya bani Adam qad anzalna 'alaikum libasan yuwari sawatikum warisha yuwari sawatikum warisha wa libasut taqwa dzalika khairun dzalika min ayatillahi la'allahum yadhakkarun. Terjemahnya bisa dilihat di bawahnya. Wahai anak Adam, sesungguhnya kami telah menurunkan kepadamu pakaian untuk menutupi auratmu dan pakaian indah untuk perhiasan dan pakaian takwa. Itulah yang paling baik. Yang demikian itu adalah sebagian dari tanda-tanda kuasa Allah. Mudah-mudahan mereka selalu ingat. Nah, ayat ini bisa kita pahami dari sisi berpakaian, yaitu ketika Al-Quran di sini mengingatkan tentang fungsi pakaian itu antara lain adalah untuk menutupi aurat. Kemudian juga untuk terjadinya keindahan di dalam kehidupan, karena manusia memang punya sifat senang dengan yang indah-indah. Maka dengan keindahan itulah nanti akan menjadi perhiasan di dalam kehidupan dan enak dipandang oleh orang lain. Kemudian juga pakaian itu sehakikatnya adalah untuk menunjukkan kualitas ketakwaannya. Selama sesuai dengan syariah Islam, sesuai dengan aturan-aturan agama, maka pakaian sesungguhnya bisa menunjukkan keimanan dan ketakwaannya. Sebaliknya, kalau pakaiannya tidak sesuai dengan aturan agama, aturan syariah, maka menunjukkan kelemahan keimanannya. Oleh karena itu, disinilah pentingnya pakaian yang sebaik-baiknya sesuai dengan aturan. Nah, itu kata Allah akan menjadi baik, akan menjadi bermanfaat pakaian itu selama sesuai dengan aturan-aturan yang sebenar-benarnya dan sebaik-baiknya. Ya, kita lanjutkan. Kemudian ada ayat yang lain, misalnya dalam surah Al-A'raf ayat 31-nya. Ayatnya bisa dilihat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya bani Adam khudhu zinatakum inda kulli masjidin wa kulu washrabu wa la tusrifu. Innahu la yuhibbul musrifin. Jadi wahai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap memasuki masjid. Makan dan minumlah dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. Satu hal terkait dengan pakaian, di sini ada pakaian yang indah di setiap memasuki masjid. Ini indah, ini tentu saja ada batas-batasannya sesuai dengan aturan di dalam keterangan yang lain, baik di dalam hadis ataupun di dalam Al-Quran sendiri. Maka di dalam ayat ini terkait dengan keindahan itu tentu saja ada batasnya. Tidak indah dalam pengertian yang
bebas sebebas-bebasnya. Tapi ada batasan-batasannya, termasuk batasan aurat. Kemudian batasan kaitannya dengan bagaimana Islam membatasi hal-hal yang terkait dengan mana yang layak dilihat dan mana yang tidak layak dilihat. Bagaimana di hadapan lawan jenis dan bagaimana dengan sesama jenis. Itu ada batasan-batasannya. Ya, kita lihat lebih rincinya di dalam pembahasan tata cara berpakaian yang baik. Nah, secara umum, kekurang-kurangannya ada 5 hal untuk kita ingat sebagai muslim. Yang pertama, memakai busana yang menutup aurat. Nah, di sini nanti ada bahasan khusus tentang aurat. Yang jelas aurat itu sesuatu bagian tubuh kita yang harus ditutup sesuai dengan batasan-batasan yang disyariatkan. Kemudian untuk laki-laki secara umum dilarang memakai sutra. Jadi laki-laki itu dilarang memakai sutra. Kemudian yang ketiga, tidak boleh menyapu tanah sampai ke bawah gitu ya, sampai menyapu tanah dengan niat apalagi menyombongkan diri, khuyala. Nah, ini terkait dulu di zaman Rasulullah, banyak orang yang suka memakai pakaian sampai ke bawah dengan latar belakang kesombongan karena sebagai pimpinan sebuah kerajaan, sebuah kekuasaan, sehingga bajunya menyapu ke bawah. Dengan istilah lain ada khuyalanya, jadi pakaian yang menyapu ke bawah. Kemudian keempat, mengutamakan warna putih. Jadi memang Islam sangat menganjurkan kita memakai warna putih. Makanya wajar kalau sholat, kalau ibadah haji itu relatif banyak yang putih-putih. Bahkan hampir semuanya warna putih. Terutama dalam kaitannya dengan ihram. Baik ihram umroh maupun ihram di dalam haji. Termasuk juga kalau kita melihat orang ketika di kafani misalnya itu menggunakan warna putih. Maka sering disimbolkan warna putih sebagai warna suci. Kemudian yang berikutnya, kalau untuk perempuan diperintahkan memakai jilbab atau hijab atau juga kerudung misalnya, ataupun pakaian panjang yang menutupi seluruh tubuh kecuali muka dan telapak tangan. Nah, ini mestinya diingat oleh kaum wanita muslimah agar menjadi muslimah yang baik. Nanti lebih jelas lagi ada khusus untuk muslimah. Nah, kita lanjutkan. Ada berpakaian muslim khusus untuk laki-laki. Pertama, secara umum menutup aurat jelas. Kemudian tidak boleh terbuat dari emas dan sutra. Kemudian tidak menyerupai pakaian wanita atau istilah lain tasyabuh. Jadi kalau wanita punya kebiasaan pakai rok misalnya, maka laki-laki tidak perlu pakai rok. Kalau perempuan pakai kerudung, maka justru laki-laki tidak perlu pakai kerudung. Ataupun wanita suka pakai kalung misalnya, maka laki-laki tidak perlu. Kalau perempuan suka ditambah dengan anting, maka laki-laki tidak perlu. Perempuan suka pakai gelang dalam pakaiannya, maka laki-laki itu tidak boleh pakai, karena nantinya dianggap menyerupai. Kemudian yang terakhir, tidak menyerupai pakaian khas orang kafir, terutama khusus keagamaan. Jadi ada pakaian-pakaian khas orang kafir yang suka dipakai terutama dalam pakaian keagamaan, dalam secara sakral misalnya. Maka umat Islam tidak perlu mengikuti kebiasaan-kebiasaan pakaian mereka. Kecuali ya yang sifatnya umum, kayak dasi itu adalah pakaian umum. Siapapun itu suka menggunakannya, itu bukan ciri khas. Ataupun misalnya celana, ya semua juga pakai celana. Orang lain pakai, apalagi pakai jam, ya kita juga silakan pakai jam. Karena itu kebutuhan sehari-hari kita dalam kaitan dengan batasan waktu. Nah, jadi ini untuk laki-laki ya. Nah, kemudian khusus untuk kaum muslimah, adabnya yang seharusnya dilakukan, pertama jelas menutup aurat ya, menutup bagian tubuh yang harus ditutupi. Kemudian tidak tembus pandangnya, walaupun tertutup secara fisik badannya, tapi juga tidak
tembus pandang, artinya jangan sampai transparan. Pakai pakaian tapi kelihatan dalamnya gitu. Jadi kelihatan dari luar. Karena pakaian mungkin terlalu tipis ataupun terlalu bening misalnya, nah, itu kelihatan. Kemudian lebih jelasnya lagi adalah tidak menunjukkan bentuk dan lekuk tubuhnya. Oleh karena itu jangan terlalu tipis, jangan terlalu ketat, jangan terlalu nempel dalam tubuh, artinya harus ada longgar. Makanya jilbab tadi itu diartikan baju longgar, longgar dan panjang menutupi seluruh tubuh, kecuali muka dan telapak tangan. Kemudian tidak berlebihan dalam memakai hiasan. Ya, jadi memakai ya, bukan memaki itu, memakai hiasan. Jadi kalau kaum wanita punya kebiasaan memakai gelang, memakai kalung, pakai anting, maka itu semuanya yang biasa, yang wajar-wajar, yang umum orang memakainya. Jangan sampai menimbulkan orang jadi timbul kesan pamer, ria, ingin dipuji orang, bahkan cenderung sombong, ataupun cenderung punya keinginan ingin dipuji-puji orang gitu ya. Nah itu yang dilarang. Kemudian tidak menyerupai pakaian laki-laki atau tasyabuh gitu. Jadi misalnya ada pakaian yang khusus pakaian laki-laki kemudian pakai wanita, itu tidak boleh. Misalnya laki-laki suka pakai peci ataupun yang semacamnya, perempuan tidak perlu dan tidak boleh, kecuali yang biasa pakai wanita. Ada pakaian laki-laki yang khusus, intinya oleh perempuan itu tidak dipakainya. Kemudian tidak menyerupai pakaian non muslim ataupun kafir ya. Jadi seperti yang tadi, terutama menyangkut pakaian keagamaan, itu tidak perlu kita pakai. Biarlah itu menjadi pakaian mereka sendiri. Kita juga punya pakaian yang khusus di dalam ibadah. Misalnya kita sering menggunakan pakaian dengan sarung misalnya, silahkan itu karena lebih sopan misalnya. Ataupun kita ada pakaian-pakaian yang lain. Kalau ibu-ibu misalnya senang dengan mukena yang layak ya, yang wajar umum dipakai. Nah, ini tidak boleh menyerupai pakaian non muslim. Kemudian sekarang bicara batasan aurat. Jadi batasan aurat itu batasan mana saja yang harus ditutupi dalam Islam itu. Mungkin saja di agama yang lain berbeda ya. Tapi dalam Islam secara umum, yang pertama aurat laki-laki kalau di depan laki-laki. Jadi sesama laki-laki itu ulama banyaknya memahami itu pusar dan lutut, antara pusar dan lutut. Kemudian ada sebagian yang lain hanya mengatakan hanya kemaluan saja. Tapi umumnya adalah antara pusar dan lutut. Kemudian yang kedua, laki-laki di depan perempuan. Karena laki-laki umum depan perempuan, nah itu antara pusar dan lutut juga. Kecuali suami istri. Ya. Jadi kecuali suami istri, kalau sama istri mah dipersilakan, itu mah sesukanya ya. Cuma yang layak, yang wajar di saat dalam kondisi khusus, di saat kondisi umum itu disesuaikan. Kemudian yang ketiga, perempuan depan laki-laki bukan muhrim, bukan mahram. Nah itu mah semua badan kecuali muka dan telapak tangan. Itu. Jadi makanya perlunya jilbab itu. Nah disinilah ketika perempuan di depan laki-laki yang bukan muhrim atau ghair muhrim atau ghair mahram ya. Kemudian yang terakhir di sini yang keempat, perempuan di depan perempuan itu antara pusar dan lututnya, kecuali darurat. Kalau darurat mah seperti dokter dengan pasiennya, maka itu mah silakan disesuaikan dengan kebutuhan pengobatan. Jadi batasannya seperti itu bisa kita pahami. Dan perilaku orang yang berpakaian Islam itu bisa kelihatan dalam kesehariannya, menjaga pakaian untuk selalu rapi dan bersih. Jadi karena Islam itu juga bicara tentang rapi dan bersih, bukan hanya bicara aurat. Tidak hanya nutup aurat, tertutup badan, tapi juga harus rapi dan bersih. Sehingga orang lihatnya senang, lihatnya nyaman gitu ya. Jadi tidak membuat orang jadi memaki ataupun mencibir ataupun menghina, apalagi sampai dijauhi oleh orang.
Kemudian menjaga diri dari perbuatan maksiat, jelas. Kalau seorang muslim yang berpakaian islami mah ya dengan sendirinya harus menjauhi maksiat. Jangan sampai berpakaian islami tapi perilaku tidak islami, harusnya jauh dari kemaksiatan. Kemudian tidak menyombongkan diri dengan pakaiannya. Jadi dengan pakaian apapun seorang muslim itu tidak boleh menimbulkan sombongan. Baik misalnya sebagai laki-laki pakai dasi, tidak boleh menyombongkan diri kepada orang yang tidak berdasi. Kaum wanita juga, orang yang berpakaian dengan pakaian yang bersih, indah dan sebagainya, tidak perlu mencibir kepada orang yang mungkin berpakaiannya seadanya. Nah, itu perlu jadi bahan perhatian untuk perilaku kita ya. Karena perilaku itu mestinya menjaga dirinya ya, sesuai dengan pakaian yang dipakainya sebagai pakaian muslim. Kemudian tidak menghina pakaian orang lain. Nah, ini juga tadi sudah sampaikan ya. Jadi jangan sampai ada kesan mencibir kepada pihak yang berbeda dengan kita. Kemudian berpakaian yang bersih dan suci ketika ibadah. Nah, ini terutama ketika ibadah ada keharusan kita untuk suci dan bersih. Jadi bukan hanya sekedar bersih tapi suci. Bukan hanya suci tapi juga harus kelihatan bersih. Supaya di hadapan Allah juga dianggap baik, di hadapan manusia juga dianggap baik. Jadi kita senantiasa tampil dengan prima gitu ya. Nah, kemudian hikmah berpakaian secara Islami itu tentu saja kita ingin harapkan dan kita ingin gapai ya, bukan hanya sekedar memakai dan melakukan kewajiban, tapi bagaimana kita juga menghasilkan hikmah, manfaat untuk kita terima dalam kehidupan supaya memberikan kesan semangat untuk kita dan juga untuk orang lain. Bahkan kalau perlu orang lain bisa mengikuti kita, jadi contoh untuk mereka. Yang pertama hikmahnya dapat menjauhkan diri dari perbuatan jahat dan maksiat. Nah, ini insya Allah orang yang pakaian Islam itu akan terjaga karena dengan sendirinya dia akan menghindari. Dapat menjaga harkat martabat sebagai muslim. Jadi sebagai muslim layaknya seperti apa, maka juga akan terjaga dengan pakaian itu. Biasanya kan kita akan tahu diri lah dengan pakaiannya itu. Kemudian dengan sendirinya juga dapat menjaga lingkungan dari perilaku yang menyimpang. Perilaku yang menyimpang juga insya Allah sedikit banyak akan terjaga. Bahkan pada akhirnya kita juga akan menjaga dari sifat ria, ujub dan takabur. Sifat pamer, sikap sombong dan sikap bangga yang berlebihan. Nah, ini materi kita pada kesempatan ini mudah-mudahan bermanfaat. Dan terima kasih khususnya untuk siswa SMA Plus Agipari bisa memanfaatkan materi ini untuk pembelajaran. Dan insya Allah kita semuanya mengharap pada Allah dengan segala ridhonya, dan kalau ada kekurangan dan kesilapan mohon ampun pada Allah. Dan kita akhiri dengan doa kifatul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.